Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini kita mau berbagi tips dan juga menjawab pertanyaan kalian tentang kelinci dan cara merawat kelinci yang baik dan benar. Di video kali ini simak baik-baik dan dengarkan dengan baik ya teman-teman. Apa saja sih itu? Yuk kita simak. Nah, sebelum memelihara kelinci, kita harus siapkan dulu mental kita yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus tahu ilmu tentang dunia perkelincian juga. Dan kita harus siapkan juga resiko yang ada ke depannya bila kita memang benar-benar baru pertama kali memelihara kelinci. Apa saja sih resiko dan juga cara menghadapinya? Dikarenakan kelinci juga makhluk hidup, pasti banyak suka dukanya memelihara kelinci, apalagi untuk pemula ya teman-teman. Yang kedua adalah kita harus tahu jenis-jenis kelinci ya teman-teman. Kita harus tahu juga kualitas kelinci itu seperti apa dan kisaran harga seperti apa agar kita tidak terkena tipu daya penjual yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Yang ketiga, kita juga harus tahu penyakit yang biasa menyerang kelinci itu apa saja dan penanganannya apa saja ya teman-teman. Itu perlu banget kita harus ketahui. Yang keempat juga kita harus mempersiapkan alat-alat keperluan kelinci itu apa saja sih? Seperti misalnya kandang, wadah pakan, tempat minum. Tempat minum juga tidak boleh pakai wadah ya teman-teman, harus pakai nipel atau botol yang tergantung. Jangan lupa untuk kalian yang memakai kandang besi, kalian juga harus memakai alas kandang ya teman-teman, atau alas kaki. Biasanya ada tuh di online ya, biar kaki kelinci itu aman. Yang keempat adalah pakan dan juga vitamin, obat-obatan itu sudah pasti. Makanan utama kelinci itu adalah rumput hai dan juga pelet ya teman-teman. Jadi kalian jangan sembarangan memberi kelinci makan sayur-sayuran, apalagi seperti kangkung, itu sebenarnya tidak boleh. Makanan yang sebenarnya kelinci utamakan itu adalah rumput hai teman-teman. Aman sekali bila kita berikan standby. Akan tetapi untuk pelet kalian harus takar ya teman-teman, 2 kali sehari, pagi dan juga sore atau malam. Untuk minum kalian harus standby kan, dan kalian bisa memberikan snack di siang hari untuk kelinci seperti buah-buahan dan juga sayuran yang aman untuk dikonsumsi kelinci dengan takaran yang pas, tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Seperti berikut ini contoh sayuran dan buah-buahan yang aman untuk kelinci ya teman-teman. Seperti misalnya dedaunan boleh hanya sehelai atau 2 helai untuk satu kelinci. Wortel hanya boleh maksimal 5 cm atau 2 ruas jari kita ya, ukurannya segitu. Dan juga buah-buahan sama ya teman-teman. Sebaiknya kalian juga bersihkan terlebih dahulu sayuran dan buah-buahan dari biji dan juga cuci bersih supaya terhindar dari obat Banyak yang beranggapan bahwa kelinci itu gampang mati. Baru beli 1 kali langsung mati dan kalian kapok membelinya lagi. Sebenarnya kelinci itu bisa berumur panjang asalkan kita merawatnya dengan baik dan juga tepat ya teman-teman.
Dengan ilmu yang tadi kita bahas, itu hal kecil saja bisa berdampak sangat besar untuk kelinci. Seperti misalnya dari makanannya dulu harus kita perhatikan. Tidak sembarangan makanan bisa kelinci makan walaupun dia makan dan mau. Kita harus memperhatikan makanannya, takaran makanannya, makanan apa aja itu. Banyak orang awam yang tahunya kelinci itu makan wortel dan kangkung, padahal sebenarnya itu bukan makanan utama kelinci ya teman-teman. Kalian harus tahu kalau makanan kelinci yang tepat itu adalah rumput hay dan juga pelet teman-teman ya, dengan takaran yang pas untuk pelet. Dan untuk sayuran itu hanya sekedar snack teman-teman. Dan tidak sembarangan sayuran boleh diberikan kepada kelinci. Dan nomor satu yang harus kalian perhatikan saat pertama kali mengadopsi kelinci adalah di saat kalian baru membelinya dan kelinci baru sampai rumah kalian. Pergantian pakan pelet juga bisa mempengaruhi keadaan kelinci ya teman-teman. Semisalnya kalian mengganti merek pakan pelet yang lama dengan yang baru, kalian sebaiknya mencampurkannya terlebih dahulu dikarenakan biasanya kelinci tidak mau makan dan tahu merek pelet yang baru, biasanya seperti itu. Hal itu juga bisa mengakibatkan kelinci menjadi mencret atau diare ya teman-teman, dikarenakan perutnya mungkin kaget ya, karena kandungan setiap pelet itu berbeda-beda. Kalian juga harus memperhatikan usia kelinci yang kalian adopsi ya teman-teman. Kelinci yang bisa diadopsi sebenarnya minimalnya itu usia 45 hari, 50 hari ke atas. Dan usia yang benar-benar matang yang siap kelinci adop adalah 2 bulan. Kalian bisa memastikannya bahwa kelinci itu sudah aman adopsi di usia 45 hari jika kelincinya sudah makan pelet dan juga rumput. Dia sudah mandiri dan bisa dipisahkan dari ibunya ya teman-teman. Pastinya juga kesehatan kelinci itu nomor 1. Kelinci akan terlihat sehat jika kita langsung pegang atau terlihat dari kelincinya yang aktif atau tidaknya ya teman-teman. Kelinci sudah bisa dikawinkan di usia 6 bulan ya teman-teman. Tapi terkadang ada juga yang 5 bulan sudah bisa kawin untuk betina. Tapi untuk lebih matang sebaiknya di usia 6 bulan agar saat nanti dia beranak, anaknya akan sehat-sehat dan ibunya sudah pintar untuk mengurus anak-anaknya. Kelinci bisa bertahan hidup sampai usia 10 tahun. Sepanjang umur kelinci itu kalau kita merawatnya dengan baik dan benar. Penyakit yang biasanya menyerang kelinci itu paling banyak adalah skebis atau jamur. Biasanya menyerang di area telinga, kaki. Kalau sudah parah biasanya bisa sampai ke hidung. Ada juga penyakit kembung, mencret, cacingan, koksi, dan juga flu ya teman-teman. Itu yang paling sering kelinci alami, dan itu bisa ditangani dengan obat yang tepat. Biasanya ada obatnya khusus untuk berbagai macam jenis penyakit kelinci.
Kita biasanya mengirim kelinci itu supaya aman sampai tujuan. Kita pilih dulu transportasinya yang aman di daerah dalam pulau itu biasanya kereta, atau kalau gak kereta ya bus. Kalau bus asalkan pengirimannya tidak dianjurkan untuk siang hari atau tengah hari ya teman-teman. Perjalanan di tengah hari itu biasanya lagi panas-panasnya dan kelinci itu tidak kuat. Oke. Sebaiknya kalau bus itu di perjalanan sore hari atau malam hari agar aman. Dan untuk kereta biasanya kalau kereta itu perjalanannya itu malam jadi aman. Selain itu kita juga membekali kelinci dengan makanan di dalam boxnya ya teman-teman. Jadi dipastikan kelinci tidak akan kelaparan dan aman tentunya dalam packingannya juga. Udara dan ruang geraknya juga diperhatikan. Biasanya kalau keluar pulau kita menggunakan pesawat kargo ya teman-teman. Biasanya aman sih selama saya mengirim keluar pulau. Saat kelinci baru sampai rumah kalian, sebaiknya kelinci dibiarkan terlebih dahulu di dalam kandangnya. Minimal 1 hari. Biarkan kelinci beradaptasi dan kelinci sudah tidak stres lagi. Minimal 1-2 harian kelinci akan beradaptasi. Dikarenakan perjalanan yang jauh, biasanya kelinci itu stres. Dan bila kalian memainkan atau menggendong-gendong kelinci di saat kelinci itu baru sampai dan kelinci itu sedang stres berat, maka bisa menyebabkan kelinci itu sakit ataupun mati ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalian biarkan dulu kelinci itu beradaptasi dengan rumah barunya, suasana baru, minimal 2 hari, 3 hari atau 1 minggu itu biar aman. Dan sebaiknya kalian beri dia makan, minum, pasti dia dehidrasi di perjalanan. Bila kelinci kalian tidak mau makan, itu masih wajar ya teman-teman, karena kan dia juga masih stres. Kalau misalnya dia gak mau minum, sebaiknya sepet aja sedikit untuk menghindari dehidrasi. Dan juga bila kalian ingin memberikan makanan kepada kelinci yang baru sampai, sebaiknya memberi makanan yang biasa dia makan. Seperti misalnya dia makan pelet dengan merek yang biasa dia makan. Jika kalian ingin mengganti merek pakan pelet yang baru, sebaiknya kalian mencampurkannya dengan merek pelet yang dulu dia makan agar perutnya aman ya teman-teman. Kelinci juga hewan yang bisa dijinakkan dan juga bisa dilatih teman-teman. Tergantung kitanya yang merawatnya dengan membiasakan dia atau melatih dia dengan seperti apa, maka kelinci tersebut akan terlatih dan bonding dengan sendirinya. Sebaiknya jika ingin kelincinya jinak, kalian sering-sering mainin lah tuh, mereka ajak main di rumah. Karena kelinci yang sudah terbiasa dengan manusia
akan terbiasa dan tidak kaget saat ia digendong ataupun diajak main di rumah. Seperti halnya kucing, kelinci juga bisa dilatih dengan kita tahu cara melatih kelinci tersebut, tahu tips dan triksnya ya teman-teman. Oke, sekian konten kali ini tanya jawabnya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon maaf. Kalian boleh kritik saran di kolom komentar ya teman-teman. Ditunggu konten selanjutnya. Bye bye, thanks for watching.